memang jadi perilaku alami bagi banyak hewan. Tapi perilaku ini tidak berarti selalu aman. Jangankan hewan liar, peliharaan pun kadang di dalamnya menyimpan sebuah resiko dan penyakit ya. Meskipun menggemaskan kalau hewan peliharaan kita mencium dan menjilat kita sebagai ungkapan kasih sayangnya, tapi ternyata beberapa hewan tidak disarankan untuk menjilat manusia. Kita akan membahas kenapa manusia tidak boleh membiarkan makhluk tertentu menjilat kulitnya. Dan berikut deretan hewan yang di mulutnya mungkin membawa bakteri atau parasit berbahaya. Cacing alien. Penemuan cacing yang tak biasa ini memang unik dan mengesankan. Lantas cacing apa ini? Perlu untuk Anda ketahui, tak sedikit yang menyebut bahwa cacing ini adalah jenis cacing pita atau yang dikenal dengan namarti. Namarti sendiri adalah kelompok cacing air yang memiliki ukuran 20 cm dengan panjang 50 meter. Selain dinamakan namarti, cacing ini juga sering disebut dengan proboscis atau berbelalai. Sesuai dengan namanya, cacing yang bersifat karnivora ini seringkali menangkap mangsa dengan belalai yang dimilikinya. Belalai ini akan membungkus mangsa dan melumpuhkannya dengan racun sekresi. Selain caranya dalam mendapatkan mangsa tersebut, masih ada fakta unik lainnya seputar temuan cacing alien yang diduga namarti ini, yakni kemampuannya dalam mengkloning. Berkat kemampuannya tersebut, maka cacing ini tidak akan mati ketika dipotong. Pasalnya setiap potongan tersebut akan tetap independen dan kembali hidup, seperti contohnya 2 tahun yang lalu publik dibuat heboh dengan temuan cacing alien. Cuma tidak diungkap secara jelas di mana cacing alien ini ditemukan. Kehebohan ini bermula dari pengguna media sosial Twitter. Cacing ini disebut alien dan bikin kehebohan dikarenakan tampilan cacing ini memang seperti cacing biasa pada umumnya. Dan tidak sedikit juga yang mengaitkan jika cacing ini mirip dengan monster yang ada di serial Stranger Things. Temuan cacing alien ini pun jadi bahan perbincangan. Awal mula penemuan cacing alien ini dibagikan di postingan video di Twitter melalui akun Twitter Nature is Cruel. Akun Nature is Cruel membagikan postingan tanggal 17 Maret 2020. Sejak pertama kali dibagikan di sosial media, warganet masih ramai merespon video tersebut. Dalam postingan video tersebut terlihat cacing alien ini akan bereaksi sangat berbeda dengan cacing pada umumnya ketika disentuh. Saat disentuh, cacing ini lantas menggembung, setelah itu cacing ini akan menyemprotkan cairan. Di mana dalam temuan cacing alien ini, cairan tersebut akan berubah menjadi jaring-jaring putih. Karena mampu mengeluarkan jaring-jaring putih ketika disentuh, ada juga warganet yang menyebutnya mirip dengan jaring-jaring Spider-Man. Di samping itu ramai juga pertanyaan seputar kenapa cacing ini mengeluarkan jaring-jaring putih. Terkait keheranan tersebut, para ilmuwan dari North Carolina State University memberikan penjelasannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ilmuwan tersebut, penyemprotan jaring-jaring putih ini bisa terjadi saat cacing mendeteksi adanya mangsa di sekitarnya. Pendeteksian tersebut secara otomatis akan membuat otot sirkular di sekitar hidungnya untuk berkontraksi dan berujung pada pengeluaran jaring-jaring putih. Tak heran jika temuan cacing alien mampu menyita perhatian publik. Ternyata temuan cacing alien ini masih menyimpan sejumlah fakta menarik lainnya, adapun fakta tersebut seputar kemiripannya dengan lintah besar Kinibalu. Untuk diketahui, cacing alien ini memang tak hanya disebut mirip dengan cacing namarti saja, akan tetapi juga digadang-gadang menyerupai lintah besar tersebut. Hal inilah yang membuat publik semakin bertanya-tanya, sebenarnya makhluk apa itu? Perihal kepastiannya, ilmuwan masih terus menelitinya lebih lanjut. Dengan dilakukannya penelitian yang lebih mendalam, diharapkan kejelasan seputar cacing alien ini menemukan titik terang lengkap dengan apakah ancaman bahayanya. Terlepas dari itu semua, sebenarnya penemuan cacing alien bukanlah kali pertama terjadi. Tahun 2015 silam, publik juga dibuat heboh dengan temuan cacing alien yang ternyata cacing pipih New Guinea. Semut poni, kecil-kecil menakutkan. Itu yang disandang oleh serangga satu ini. Pasalnya serangga satu ini jadi serangga yang paling ditakuti dari semua jenis atau spesies semut. Semut poni atau semut hijau memiliki sifat spesifik biasanya jadi endemik di Australia. Untuk tampilannya sendiri sangat khas dan unik, meskipun tubuhnya kecil, tapi jika semut poni ini menyengat lawannya termasuk manusia, maka sengatannya tersebut bisa mengakibatkan rasa sakit yang begitu hebat. Jika sudah terkena sengatan atau gigitannya yang sangat kuat, itu disarankan untuk segera mendapatkan tindakan medis. Dikarenakan semut paling berbahaya di dunia, dalam satu kali gigitannya ini di dalamnya terkandung racun yang sangat berbahaya yang bisa mengakibatkan korban lumpuh dan kemudian shock anafilaksis.
Tanda dari shock anaphylaxis antara lain si alergi yang membuat orang digigit ini muntah dan kemudian terjadi pembengkakan. Dan jika korban tidak segera mendapat tindakan medis, racunnya yang kuat itu bisa sampai menghilangkan nyawa. Belut lamprey. Lamprey adalah makhluk mirip belut yang menyerang mangsanya dengan menempelkan mulut dan giginya yang berupa barisan melingkar. Seperti halnya vampir air, lamprey adalah parasit yang sering membuat korbannya tak bernyawa. Belut lamprey atau lamprey eel adalah hewan yang tergolong dalam keluarga Petromxynthidae dan mereka tersebar luas di seluruh dunia dan terdapat beberapa jenis lamprey yang dapat ditemukan di air tawar maupun air laut. Lamprey dikenal karena memiliki mulut yang memiliki cakar yang dapat menempel pada tubuh hewan lain, seperti ikan untuk memperoleh makanannya. Meskipun lamprey dapat menyebabkan kerusakan pada ikan dan mempengaruhi populasi ikan di suatu wilayah, mereka tidak dianggap berbahaya bagi manusia. Lamprey tidak memiliki duri atau sengat yang dapat menyakiti manusia dan mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk menggigit manusia. Mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk menyebarkan penyakit ke manusia. Namun sebaiknya tidak menyentuh belut lamprey secara langsung karena mereka bisa mengeluarkan racun yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Dalam satu kisah menarik dari zaman kuno, seorang Romawi kaya bernama Vedius Pollio mempunyai kolam yang diisi dengan lamprey yang lapar, di mana ia akan melempar budaknya yang tidak becus bekerja atau siapapun yang tidak dia sukai. Apakah ini benar atau tidak? Jelas, bahkan sejak zaman kuno, orang punya alasan takut dengan belut lamprey ini. Terlepas dari kisah aneh ini, para ahli berpendapat bahwa makhluk-makhluk ini hanya akan menyerang manusia jika merasa terancam. Mereka lebih suka hewan berdarah dingin dan kita manusia tidak dalam daftar itu. Tapi pada kesempatan yang langka, lamprey ditemukan pernah menyerang manusia di Animal Planet Show River Monsters. Seorang perenang jarak jauh menceritakan sebuah kisah di mana atlet ini diserang oleh lamprey laut besar di sebuah perairan terbuka. Komodo. Masih ingat cerita naas wisatawan asal Singapura Loli Ike? Dia digigit hewan bernama Varanus comodiensis alias komodo saat berwisata ke Taman Nasional Komodo awal Mei 2017. Loli Ike digigit komodo saat memotret komodo seorang diri tanpa ditemani ranger. Bagian betisnya mengalami luka yang cukup dalam meski hanya digigit komodo kecil. Beruntung, Loli masih bisa diselamatkan, tapi dia tetap dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Bicara soal komodo, mungkin belum banyak yang tahu kalau air liur yang dihasilkan komodo sangatlah berbahaya. Air liur komodo menjadi berbahaya karena mengandung racun. Hal ini juga membuat hewan yang terperangkap dalam mulut seekor komodo menjadi lumpuh karena keracunan air liurnya. Racun-racun itu berasal dari sekitar 50 bakteri yang bersarang di mulut komodo. Ditambah lagi, bakteri dalam jumlah banyak ini memiliki sifat patogenik yaitu menginfeksi makhluk hidup sehingga menimbulkan efek sakit tertentu. Tapi sebuah penelitian lainnya oleh ilmuwan University of Queensland membantah hal ini. Mereka menemukan bahwa mulut kadal raksasa ini tidak mengandung bakteri beracun. Tingkat dan jenis bakteri tidak jauh berbeda dari setiap karnivora. Anggapan jika hewan ini menyimpan daging busuk dari makanan terakhir mereka dalam mulut sehingga membuat gigitan mereka ekstra mematikan. Ternyata tidak terbukti. Setelah mereka selesai makan, mereka akan menghabiskan waktu 10-15 menit untuk menjilati dan menggosok kepala dengan daun supaya mulut mereka bersih. Artinya, komodo ini sebenarnya hewan yang sangat bersih. Bahkan bagian dalam mulut mereka juga dibersihkan oleh lidahnya. Komodo berevolusi di Australia dan sekarang banyak terdapat di pulau-pulau Indonesia. Mereka biasanya makan kerbau, babi, ataupun rusa. Serangan mematikan dari komodo adalah gigitannya yang tepat sasaran sehingga menyebabkan pendarahan hebat. Selain itu, hanya 15% yang mati dalam waktu 3-4 jam akibat racun dalam kelenjar ludah komodo. Jadi tidak ada kuman mematikan dalam mulut hewan ini. Berkaca dari pengalaman wisatawan Singapura itu, kalian yang akan berlibur ke Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur harus lebih berhati-hati. Jangan sampai terkena air liur apalagi gigitan komodo. Anjing. Kandungan air liur ternyata membawa bakteri yang bisa menyebabkan infeksi yang fatal. Kita mungkin biasa mengungkapkan rasa sayang kepada anjing peliharaan kita dengan membiarkan menjilati tubuh kita atau bahkan menciuminya. Tapi para ahli memperingatkan bahaya dari kandungan air liur anjing yang bisa membawa bakteri Salmonella, Campylobacter, dan E. coli bahkan yang ditemukan
toxocariasis, yaitu parasit yang bisa sebabkan kisah di otak dan mata. Profesor John Oxford, Emeritus Professor Virologi dan Bakteriologi di Queen Mary University of London dan seorang ahli dalam mikrobiologi, mengatakan kalau dirinya tidak akan membiarkan anjing menjilat wajahnya, tidak peduli seberapa bersih dan segarnya anjing itu. Hal ini bukan hanya tentang yang ada di air liur. Anjing menghabiskan setengah hidup mereka untuk mengendus-endus sudut-sudut kotor atau di atas kotoran anjing sehingga moncong mereka penuh dengan bakteri, virus, dan kuman dari segala macam patogen jahat termasuk Salmonella dan Campylobacter, ujar sang profesor. Menurut Food Standards Agency, Campylobacter adalah penyebab diare dan gastroenteritis paling umum dan juga keracunan makanan di Inggris setiap tahunnya. Diperkirakan jika setengah dari anjing membawa infeksi ini dan memicu penyakit tanpa gejala. Anjing juga bisa menularkan infeksi jamur kulit termasuk kurap untuk anak-anak dan orang dewasa, meskipun hal ini tidak serta-merta melalui transmisi air liur. Anjing peliharaan kalian juga mampu menularkan parasit jahat seperti cacing gilik atau cacing bulat. Parasit ini dapat menginfeksi manusia jika mereka tidak sengaja menelan telur cacing tersebut. Beberapa virus juga bisa ditularkan dari anjing ke manusia, baik melalui salve atau air liurnya ataupun dengan kontak feses. Seperti virus influenza tipe A yang bisa beredar di antara banyak populasi hewan termasuk babi dan burung. Meskipun tidak ada bukti penularan influenza anjing atau influenza A kepada manusia, virus ini tidak bermutasi sehingga mereka mudah menyebar di kalangan manusia, kata Profesor Oxford. Mencintai anjing yang kamu putuskan untuk kamu pelihara memang penting, tapi memberi ciuman dengan mencium dari jauh daripada memberi ciuman dengan kontak langsung adalah hal yang bijak. Penjelasan kandungan air liur anjing ini tidak membuat untuk mengurangi rasa sayang terhadap anjing Anda dengan segala cara. Tapi para ahli menganjurkan jangan terlalu intim ya dengan anjing peliharaan.